Halo para pecinta motor, selamat datang kembali di channel saya Mojo Bibi. Kali ini saya ada di garasinya salah satu showroom big bike di Kota Malang ya, di Kedawang Big Bike. Nah, di sini saya akan membahas motor yang spesial dan cukup jarang ya kita mendengar motor ini. Motornya dari Eropa, yaitu dari Italia, seperti di belakang saya ini. Ini adalah Ducati Hyperstrada 821. Nah, sebelum kita bahas spesifikasinya, kita akan kenalan singkat ya tentang motor ini. Ducati Hyperstrada 821 ini adalah motor tahun 2013 yang mana pada dasarnya dia ini hypermotard tapi diberikan aksesoris tambahan untuk mendukung kebutuhan touring. Jadi motor ini adalah jawaban kalau kalian ingin mempunyai motor yang agresif seperti supermoto tapi butuh motor yang bisa dibuat untuk touring ya. Dan sebenarnya di atas motor ini ada lagi ya Multistrada. Nah itu kan motornya benar-benar pure untuk touring. Sedangkan ini supermoto yang dibuat nyaman untuk touring. Jadi ini solusi untuk kalian yang nggak suka terlalu kelihatan motornya itu besar dan bisa digunakan dengan kota. Karena dimensinya kan ini lebih kecil. Nah untuk kata dari Hyperstrada itu sendiri adalah gabungan dari hypermotard dan strada ya. Yang mana itu berasal dari bahasa Italia yang artinya strada itu adalah jalanan. Kita akan bahas langsung ya detail-detail dan spesifikasi motor ini seperti apa. Nah oke, kita akan lihat dulu dari depan ya. Di sini yang terlihat di bagian windshield yang mana ini salah satu yang membedakan dengan yang versi hypermotardnya ya. Dimana memang ini difungsikan untuk touring dan kalian apabila awam sekali ya dengan kegunaan windshield ini untuk apa? Ini sangat berguna untuk perjalanan jauh karena namanya juga perjalanan jauh ya. Kita berkendara selama berjam-jam dan otomatis terpaan angin ke badan itu kan lebih banyak dan lebih lama. Nah dengan adanya windshield seperti ini kita bisa lebih terlindungi dari terpaan angin secara langsung. Lalu kita lihat untuk di bawahnya lagi di bagian lampu ya. Ini bentuknya lancip, jadi benar-benar sangat mirip ya dengan hypermotard. Jadi nggak terlalu menggambarkan motor touring yang mana motor touring itu biasanya lebih lebar, bahkan lebih aneh gitu ya untuk bagian lampunya. Kalau ini kesannya lebih sporty, lebih khas banget supermoto. Bentuknya V seperti ini. Nah untuk teknologinya sendiri ya, ini kebetulan sudah diganti pakai Proji, jadi nyalanya itu lebih terang. Tapi untuk standarnya dia masih halogen. Di bagian bawahnya ini ada semacam moncong bebek. Dan di bagian bodi moncong ini ya, kalau kita lihat ada lubang-lubangnya seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk estetika dan arahnya pun juga nggak ke bagian mesin. Tapi dengan adanya lubang-lubang seperti ini menambah kesan lebih agresif ya. Nah lanjut untuk bagian spakbor bawahnya ya. Nah ini juga berbeda dengan yang hypermotard, dimana untuk yang Hyperstrada ini dia lebih panjang, sedangkan di hypermotard itu kan dia pendek, hanya di belakangnya saja. Nah untuk penggunaan warnanya sendiri, dia dominan pakai warna merah khasnya Ducati, dengan perpaduan warna hitam doff di bagian tengahnya sini, di bagian moncong bebeknya, kemudian di spakbor yang tengah. Untuk yang bagian tepiannya dia pakai warna merah. Dan untuk liverynya sendiri hampir nggak ada ya, hanya ada beberapa tulisan seperti di sini ada tulisan Ducati, lalu di sini ada stikernya San Marco. Nah untuk stiker San Marco ini tambahan ya dari pemiliknya. Jadi untuk standarnya hanya ada tulisan Ducati di sini. Dan untuk di bagian spakbor ya, di bagian samping ini ada tulisan Ducati Safety Pack di kanan kiri. Yang mana Ducati Safety Pack itu ada dua fitur ya yang ada di sini, untuk ABS dan juga traction controlnya. Nah kemudian untuk di bagian atas ya, di atas ini ada handguard yang jadi satu dengan tempat untuk sein. Dan ini masih bohlam ya untuk bagian mesinnya, makanya dia bidangnya cukup besar di sini. Lanjut kita ke bagian sampingnya atau bagian shroud.
Di sini kan kita lihat ini kelihatan lebar ya. Ini benar-benar bentuknya khas banget motor supermoto. Nah, di sini kita lihat kalau dari samping bagian serutnya ini cukup lancip dan garis-garisnya itu benar-benar supermoto banget gitu loh. Dan ini nggak sampai ke bawah, hanya di bagian tengah sini. Di bawahnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bawah sini hanya ada undercowl, warnanya hitam. Untuk bahannya sih ini plastik ya, plastiknya sangat lentur. Jadi kalau misalkan menghantam apa gitu, dia nggak mudah patah. Nah, untuk di bagian serutnya ini ya, dia pakai warna full merah dengan ada tulisan Ducati di sini, dan ini bukan stiker ya, ini emblem timbul seperti ini. Kemudian di bagian sini ada lubang udara. Ya, ini untuk menambah apa ya, selain estetika, dia juga untuk mengarahkan angin ke bagian mesin di bagian sini. Jadi bisa untuk ventilasi udara masuk ke bagian mesin untuk pendinginan juga. Nah, di sini kita lihat di bagian bawah sini ya. Ini ada aksesoris tambahan berupa lampu sorot. Nah, dan ini variasi yang mungkin wajib ada di motor ini ya. Karena namanya juga touring, kadang kondisi jalan itu bermacam-macam. Ada yang terang, ada yang gelap gitu ya, seperti di jalan-jalan lintas provinsi atau di hutan. Lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di belakang ini sebenarnya dia murni tidak punya bodi, tapi di sini ada bagian yang mirip bodi. Padahal kalau saya lihat dan saya raba seperti ini dia subframe ya, bukan bodi. Bisa dibilang ini two in one, bisa berfungsi sebagai estetika bodi dan juga sebagai penopang untuk bagian bodi belakang. Jadi jangan samakan dengan motor-motor supermoto yang 150 cc-an ya, yang biasanya di sini tuh plastik. Nah, ini beneran besi. Lalu di bagian sini ya, di bawahnya body shroud itu ada cover kecil warna hitam doff. Dia fungsinya hanya untuk menutupi di bagian belakangnya sih. Jadi belakangnya ini kan cukup berongga. Dengan adanya cover seperti ini membuat kesannya itu lebih padat di ruang mesinnya. Kita ke bagian belakangnya lagi. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan dengan Hypermotard. Di sini terdapat behel dan juga di sini ada dudukan untuk tas samping. Kalau nggak salah ini bawaannya ini dapat aksesoris tas samping masing-masing berkapasitas 25 liter. Cuman untuk yang atasnya ini nggak ditambahkan, jadi kita harus beli sendiri. Nah, tapi yang saya suka di behel Hyperstrada ini ya, desainnya tuh minimalis. Nggak yang kelihatan lebar terus ada tatakannya gitu. Ini benar-benar seperti motorsport, tapi ada 4 titik seperti ini. Nah, ini untuk dudukan top boxnya. Jadi meskipun dia nggak pakai top box pun dilihatmu masih cantik gitu loh. Begitu juga yang bawah. Biasanya kalau motor touring pada umumnya itu kan ada rangka pipa begitu ya, melintang kemana-mana gitu. Nah, ini benar-benar desainnya tuh menyatu dengan bodi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia nggak pakai setback pun ini masih kelihatan sangat keren. Dan untuk bentuk bracketnya sendiri ya, ini dia modelnya bukan yang pipa-pipaan gitu, tapi lebih ke body CNC. Dan ini finishingnya pakai powder coating ya, jadi warnanya hitam seperti ini, jadi kelihatan lebih kalem, nggak kelihatan mencolok gitu. Lanjut untuk ke bagian spatboardnya. Nah, ini spatboardnya cukup minimalis untuk motor yang dibuat untuk touring ya, karena dimensinya ini sangat pendek dan dia nggak lebih panjang atau nggak lebih mundur ketimbang bannya itu sendiri. Jadi misal posisi ini nggak terpasang top box, misal kita melewati jalan yang banyak genangan air gitu ya, nah cipratannya itu akan ke pengendara. Tapi kalau misalnya ada top box itu lebih minimalis sih, cuman top boxnya nanti akan lebih kotor. Nah, untuk lampunya sendiri di belakang sudah LED, jadi kalau untuk standarnya yang satu-satunya LED itu hanya di belakang ini, dan bentuknya dia terpisah ya. Nah, untuk desain lampunya ini sama persis ya dengan Hypermotard, cuman untuk Ducati yang lain nggak ada yang mirip. Kalau bentuknya dua seperti ini seperti ini ya, kalau di sportnya itu ada Ducati 848 Evo, itu kan modelnya terpisah seperti ini. Tapi ya kembali lagi desainnya beda. Nah, untuk seinnya sendiri ini sudah diganti pakai yang LED. Kalau yang bawaan standarnya itu seperti yang depan ya, pakai bohlam. Kemudian di sini ada lampu untuk plat nomor. Untuk di bagian bawahnya bodi ini ya, atau subframe-nya, ini terdapat cover yang ada juga lubang anak kunci.
Nah, anak kunci ini berfungsi sebagai pembuka jok di sini. Jadi kalau misalnya kita mau membuka jok, kuncinya ada di sini. Di bawahnya sini ada cover untuk tempat fuel pump, dan covernya ini bukan pakai plastik ya, tapi dia pakai plat. Beda dengan yang ini tadi, kalau ini kan plastik, ini plat. Dan kalau kita lihat dari sisi kirinya ya, untuk yang di bagian kirinya dia lebih bersih. Jadi nggak ada tempat kunci, nggak ada tekukan-tekukan yang aneh gitu ya. Oke, kita akan ke bagian atasnya. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian sini ya. Nah, ini adalah area tangki, di mana tangkinya ini ada di bagian dalam, sedangkan di luarnya ini adalah full cover pakai plastik. Jadi di sini kita lihat warnanya hitam doff ya, dengan ada logo Ducati di sini, dan ini ada stiker lagi San Marco. Kemudian untuk tutup tangkinya sendiri dia modelnya timbul, dan ini bentuknya seperti gear ya. Nah, untuk kapasitas dari tangki Hyperstrada ini adalah 15 liter. Kelihatannya dari dimensinya ini kecil ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian tangkinya itu modelnya enggak yang seperti tabung gitu. Dia modelnya seperti lembaran. Jadi memanjang gitu ya sampai ke bawah jok. Sekarang kita akan coba buka aja deh. Nah, untuk membukanya seperti ini. Ya seperti motor-motor pada umumnya sih. Nah, ini bagian tangkinya di sini. Ini kalau di motor biasa seperti box filter ya, padahal ini dia tangki. Dan warnanya dia hitam doff. Jadi benar-benar nggak kelihatan kalau secara fisik kalau ini itu tangki. Nah, untuk bahannya sendiri ya, ini bukan plat, melainkan ini plastik. Kalau kalian mungkin heran ya, kenapa kok plastik? Ya memang kebanyakan motor supermoto atau motor trail itu kan dia pakai plastik seperti ini. Jadi mereka sudah mendesain sedemikian rupa supaya lebih aman ya daripada plastik body itu sendiri. Kemudian di bagian belakangnya ini ya, ini ada beberapa elektronik. Nah, di sini ada ECU-nya, lumayan besar ya, dan paling dominan di sini kelihatan paling jelas. Nah, di belakangnya ini ada beberapa soket ya, mungkin ini ada spring atau semacamnya, dan di belakangnya sini juga ada aki. Oke, kita tutup. Untuk menutupnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk bagian ini ya, bagian belakang jok. Nah, ini belakang joknya desainnya jadi satu dengan behel. Jadi behelnya nggak cuman menempel seperti di rangka biasanya, tapi dia benar-benar behel sekaligus jadi bodi belakang. Nah, untuk joknya sendiri ya, dia seperti ini. Modelnya menyambung atau tandem. Tapi yang membedakan dengan Hypermotard, dia didesain lebih nyaman. Karena kalau Hypermotard itu kan dia lebih landai atau lebih lurus, sedangkan ini lebih berundak. Dan dari busanya sendiri sudah terlihat jelas ya, kalau ini dia lebih tebal. Nah, untuk detail-detail kulit joknya, di bagian tepian sini dia teksturnya kasar. Nah, untuk di bagian tengahnya dia halus dengan ada detail jahit-jahitan warna merah seperti ini. Nah, di sini juga terlihat ada tulisan performance, dan di sini ada logonya Ducati, tapi nggak ada tulisan Ducatinya sih. Nah, sekarang saya akan bahas untuk bagian kaki-kakinya ya, dimulai dari yang depan dulu, dimana di bagian shock depan ini dia pakai upside down, pakai Kayaba berdiameter 43 mm. Dan ini untuk bagian female-nya dia pakai warna silver seperti ini ya. Untuk setelannya sendiri dia fix ya, jadi nggak ada setelan untuk preload, kemudian ribbon ataupun semacamnya. Dan untuk jarak travelnya sendiri ini dia 150 mm. Dan uniknya ini lebih pendek daripada yang Hypermotard. Nggak tahu alasannya kenapa, cuman harusnya ya logikanya kalau motor dibuat touring itu harusnya lebih panjang dan lebih nyaman. Kalau ini dibuat lebih pendek. Nah, untuk pengeremannya sendiri dia pakai cakram kanan kiri berdiameter 320 mm semi floating, diapit dengan kaliper dari Brembo, radial monoblok ya 4 piston, dan dilengkapi dengan ABS yang saya sebutkan tadi, salah satu fitur Ducati safety pack-nya. Lalu untuk bagian velgnya ya, nah velgnya ini pakai cast wheel dengan warna hitam, dan palangnya ini juga cukup banyak, meskipun dia tipis tapi banyak sekali bercabang.
Modelnya palang V dengan 10 palang. Jadi benar-benar kelihatan rame gitu ya, nggak yang tebal-tebal gitu, tapi lebih tipis-tipis. Nah, untuk ban yang dipakai, yang ini ukurannya 120/70 ring 17. Cuman untuk mereknya sendiri ya, untuk standarnya dulu itu pakai Diablo Rosso. Nah, sedangkan unit yang saya review ini dia sudah diganti pakai Bridgestone Batlux S22. Jadi secara performa hampir sama lah ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Di sini sangat tidak terlihat bagian lengan ayunya karena ini kan lengan ayunya pakai single arm atau mono arm. Jadi dia hanya pada sisi kirinya saja, sisi kanannya ini benar-benar kosong. Bisa dibilang salah satu ciri khasnya Ducati. Kebanyakan Ducati pakai lengan ayun model seperti ini. Dan karena dia pakai model seperti ini, bagian lengan ayunya, otomatis desainnya di bagian velg ini beda dengan yang depan. Dimana kalau yang ini dia pakai palang ya 5 juga sih dengan 10 palang, cuman dia palangnya tuh lebih menyamping, bukan di tengah-tengah. Nah, untuk bannya sendiri ini juga diganti pakai Bridgestone Batlux S22. Ukurannya sama dengan yang standar 180/55 ring 17. Kalau saya bilang tadi di sini benar-benar bersih ya. Biasanya pada umumnya itu bagian pengereman itu ada di sini. Nah, ini dia ada di bagian sisi kirinya. Nah, untuk bagian kirinya seperti ini ya. Ini baru kelihatan untuk bagian lengan ayunya. Jadi dia bentuknya itu benar-benar nggak umum. Karena biasanya itu kan lengan ayu lebih lurus gini ya. Ini lebih banyak lekukan-lekukan. Jadi bagian sini dia lebih condong keluar ke bagian samping kiri. Semakin ke belakang dia semakin ke dalam. Ini untuk keseimbangan sih. Jadi kalau dia terlalu kiri juga nanti efeknya ketika dikendarai itu juga tidak maksimal dalam performa handlingnya. Makanya didesain seperti ini. Nah, untuk remnya ada di sini. Dia pakai cakram dengan diameter 245 mm. Dan untuk kalipernya ya, dia ditempatkan di bawah. Jadi beda dengan motor pada umumnya yang biasanya ada di atas. Ini kalipernya dari Brembo, 2 piston. Jadi untuk pengereman belakang cukup oke lah, meskipun dia nggak sepakem depan, tapi ya kembali lagi penggunaan rem belakang ini kan untuk penyeimbang juga, apalagi ketika kita cornering. Dan untuk gearnya seperti ini. Nah, gearnya ini juga sama halnya seperti velg yang berada di sisi kanannya, dia lebih terekspos karena dia berada di luar dari lengan ayunya. Lanjut ke bagian atas, di bagian hager ya. Nah, untuk hagernya ini desainnya cukup panjang. Namun secara lekukannya ini benar-benar nyatu gitu loh dengan desain motor ini. Nggak kelihatan melebar kemana-mana gitu. Ini lebih mengikuti lekukan dari bannya. Lalu untuk bagian suspensi, nah seperti ini. Suspensinya dia pakai ulir warna kuning. Dan ini tipenya single, semi tidur atau bisa saya bilang ini diagonal ya. Dengan beberapa setelan. Jadi di sini untuk setelan ribbonnya, dan di sini ada setelan untuk preloadnya. Jadi beda dengan yang depan. Kalau depan tadi kan fix, kalau ini bisa di setel. Dan dilengkapi dengan tabung tambahan di sini. Untuk vendornya ini pakai Schatz ya, brand dari Jerman. Memang nggak semua orang familiar dengan nama merek itu. Yang unik lagi di bagian sini ya, belakangnya subtank di suspensi belakang itu ada semacam soket tambahan. Nah, ini berguna sebagai ketika kita maintenance ya, atau menyeting ECU, kita bisa mencolokkan di sini. Jadi scanningnya lebih mudah tanpa bongkar-bongkar bodi. Ya meskipun di bagian bawah jok ini juga ada sih colokannya lagi. Nah, mumpung di bawah, saya akan juga bahas di bagian pijakan kaki. Yang mana untuk pijakan kaki pengendara dan penumpang itu jadi satu satuan atau satu dudukan ya. Bagian dudukannya itu benar-benar menyambung dari depan ke belakang seperti ini. Dan bentuknya juga dia seperti cetakan CNC gitu dengan finishing powder coating. Warnanya hitam seperti ini. Dan untuk pijakannya sendiri dia dilengkapi dengan karet. Jadi lebih nyaman ketika dipakai untuk perjalanan jauh. Baik depan maupun belakang ada karetnya. Nah, ini juga salah satu pembeda dengan Hypermotard, karena kalau di Hypermotard itu nggak ada. Pijakannya warna silver seperti ini, begitu juga dengan tangkai untuk tuas persnelingnya. Itu juga warna silver dengan karet di bagian sini. Nah, ini jaraknya cukup dekat ya dengan persnelingnya, makanya asnya itu dia pendek sekali di sini.
Nah, yang saya suka dengan bentuk atau desain dudukan pijakan seperti ini ya. Jadi membuat di bagian rongga antara bodi dan juga bagian bawahnya itu tidak ada tangkai tambahan gitu. Jadi kelihatan lebih bersih gitu. Nah, untuk yang bagian kanannya seperti ini ya. Ya, secara desain dia hampir mirip atau bahkan sama persis. Cuman yang membedakan di sini terdapat tambahan lagi untuk dudukan knalpot. Sekarang kita akan bahas untuk mesinnya ya. Nah, untuk mesin yang dipakai di Ducati Hyperstrada 821 ini adalah mesin 2 silinder L-Twin Testa Treta 11 derajat. Yang pasti ini 4 tak ya, dengan 4 katup per silindernya, jadi totalnya ada 8 katup. Berkapasitas sesuai dengan namanya 821, yaitu 821,1 cc sebenarnya, dengan diameter 88 kali 67,5 mm. Jadi bisa dibilang ini overbore untuk perbandingan bor kali stroke-nya, dengan rasio kompresi 12,8 banding 1. Jadi ini wajib pakai bahan bakar yang oktannya tinggi dan yang pasti kualitasnya harus yang baik ya. Karena kembali lagi ini motor Eropa, apalagi ini Ducati, yang mana kalau kita salah merawat sedikit bisa rewelnya kemana-mana. Nah, untuk tenaganya sendiri ya, dia 110 HP di 9250 rpm, serta torsi 89,2 Nm di 7750 rpm. Jadi dengan tenaga dan torsi sebesar itu sih dipakai di jalan raya sudah sangat-sangat cukup ya. Bahkan mungkin kalau kita dipakai di perkotaan itu terlalu tinggi performanya. Tapi ya kembali lagi, motor ini kan memang motor besar yang lebih cocok untuk jalanan-jalanan Eropa ya. Kalau di jalanan Indonesia lebih cocoknya di jalan yang minim hambatan. Dan untuk transmisinya dia 6 percepatan dengan penggunaan kopling basah. Nah, untuk sistem penggerak dari camshaftnya sendiri ya, dia pakai timing belt, jadi bukan pakai rantai. Makanya di bagian sini dia tertutup oleh cover. Jadi kelebihannya dia lebih halus ketimbang pakai rantai. Kalau rantai itu biasanya ada bunyi yang cukup berisik gitu. Apalagi ini kan sisinya besar. Nah, untuk bagian desain ya, dari ruang mesinnya ini benar-benar sangat penuh, sangat padat. Namun karena dia pakai L-Twin, jadi padatnya itu dia benar-benar memenuhi ruang mesin, tidak melebar, lebih compact lah. Jadi di sini kita lihat silinder satunya dia horizontal di sini, kemudian yang dua dia ada di sini naik, jadi ada di bawah jok. Ini kalau saya lihat ya, penempatan mesin seperti ini sepertinya ini akan membuat bagian kaki panas. Cuman nanti saya akan bahas di plus minusnya lah. Kita akan tanya langsung dengan yang punya motor ini. Kemudian di bagian sini kita lihat ini ada box filternya, lalu di bawah sini ada tempat untuk penampungan cairan coolnya ya untuk radiator. Jadi dia benar-benar penuh, nggak ada ruang sama sekali. Nah, kemudian untuk bagian knalpot, nah untuk knalpotnya ini dia cukup kompleks ya bagian lekukannya, karena ini 2 silinder dan juga silindernya itu nggak sejajar, otomatis untuk bagian leherannya itu lebih bercabang kemana-mana gitu loh lekukannya. Jadi untuk yang depan dia di sini sampai ke sini, dia melewati di atas bak kopling ya. Lalu ke bagian dalam rangka seperti ini, kemudian ke bawah seperti ini dan ke sini. Dan untuk knalpotnya sendiri ya ini sudah diganti pakai remus. Dan ini slip on ya. Meskipun slip on, kita lihat di sini seperti nggak ada catalytic converternya. Ternyata untuk standarnya itu bagian mufflernya di catalytic converternya itu dia jadi satu dengan silencer. Makanya kalau kita ganti slip on pun itu tampilannya udah kayak seperti slip on ya. Kemudian untuk bagian cover atau pelindung itu ada di 2 bagian, di sini dan di sini. Ini bahannya plat. Nah, ini sangat berguna ya untuk melindungi kaki kita dari tersentuhnya kaki ke leheran knalpot. Nah, untuk rangkanya seperti ini ya. Dia pakai tralis khasnya Ducati. Jadi tralisnya benar-benar sangat menonjol di sini, kelihatan terekspos. Kemudian dilengkapi dengan frame slider atau pelindung. Ini dari RNG. Mungkin karena ini warnanya sedikit keabu-abuan, makanya kurang mencolok ya. Kalau kita bandingkan dengan Ducati yang lain pakai rangka warna merah itu kan lebih kelihatan jelas. Kalau ini dia lebih kalem. Dan untuk rangkanya ini sendiri dia juga bertumpu kepada mesin. Ya bisa dibilang mesin ini juga menjadi salah satu tumpuan untuk rangka ini ya. Karena untuk bagian lengan ayunya itu dia menumpunya ke bagian mesin bukan ke rangka.
Nah, untuk subframe-nya seperti ini yang saya bilang tadi ya, bentuknya seperti bodi plastik, tapi ini rangka aslinya dan didesain memang seperti bodi, warnanya silver seperti ini. Nah, setelah ini saya akan bahas untuk bagian kokpit ya, atau area panel instrumen seperti apa. Nah, untuk bagian kokpitnya seperti ini ya. Pertama kita lihat dulu dari panel instrumennya. Di sini kita lihat secara dimensi atau bentuk dari panel instrumennya itu nggak terlalu besar. Dan dia bukan TFT ya, karena di zaman itu tahun 2013 kan masih belum populer. Ini digital monokrom sih. Dan kalau kita nyalakan seperti ini, nah openingnya asik ya. Dia ada tulisan Ducati, lalu ada Hyperstrada gitu. Untuk pencahayaannya sendiri, untuk latarnya dia warna terang, sedangkan untuk angka-angkanya dia pakai warna yang gelap. Untuk info yang ditampilkan, di sini ada penunjuk putaran mesin. Kalau dari tulisannya dia sampai 12.000 rpm, tapi yang pasti dia nggak sampai segitu ya. Lalu di sini di bagian tengahnya sini ada temperatur untuk mesin. Nah, ini kita bisa rubah dari tombol di sini. Nah, tadi ada penunjuk suhu mesin, ini suhu udara luar. Lalu ada jam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada indikator untuk DCT dan juga ABS-nya. Nah, untuk DCT dan juga ABS-nya ini bisa diatur, cuman sayangnya dia harus setting ulang di ECU-nya, bukan langsung melalui tombol di sini. Ya, memang sedikit ribet, ya memang harus dipersiapkan ya sebelum kita berkendara, terutama ride jauh itu benar-benar harus disesuaikan. Nah, lalu di sini ini ada riding mode yang tadi nggak sengaja saya tekan duluan. Nah, untuk menekannya di sini ya, di bagian tombol sen. Jadi kalau di motor-motor biasanya itu kan dia untuk mematikan sen ya. Dan ternyata ini tombolnya multifungsi ya. Bisa sebagai seperti biasanya untuk mematikan sen dan juga bisa untuk mengatur di riding mode-nya sini. Nah, untuk riding mode-nya di sini ada 3, Sport, Touring, dan Urban. Urban untuk yang paling lembut, Touring untuk yang tengah-tengahnya, dan Sport untuk yang versi lebih kencangnya. Kemudian kalau kita biarkan secara lama atau kita tekan lama di bagian tombol yang tadi, itu dia akan berubah menu. Nah, di sini ada odometer ya, dan ini bisa kita rubah juga di tombol di bagian bawah sen. Ini ada trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar rata-rata ini 19,1 km per liter. Jadi ini nggak boros-boros banget sih ya, seperti motor 250 cc yang 4 silinder ya, contoh Jatix 25 tadi. Kalau Jatix 25 itu kalau nggak salah 21-an ya. Nah, ini 19,1 dengan cc yang jauh lebih besar, ini tergolong irit sih. Kemudian ini konsumsi bahan bakar secara real time ketika kita jalan. Lalu ini ada kecepatan rata-rata, ada trip time, kembali ke total atau odometernya. Dan di bagian sini ada untuk penunjuk kecepatan. Dan untuk lampu-lampu indikator ya, di sini terdapat cukup banyak lampu indikatornya. Kita lihat dari sisi paling kiri dulu ya. Di sini ada sein kiri, kemudian check engine, indikator netral, ABS, dan di tengah sini ada 3 fungsi. Yang pertama dia untuk indikator immobilizer, yang kedua dia untuk shift flag, dan yang ketiga indikator ketika traction control itu aktif. Jadi nanti bisa berkedip gitu ya. Lalu di sini ada lampu indikator untuk bahan bakar. Ini kalau menyala berarti tandanya bahan bakar kita sudah waktunya mengisi ulang. Lalu ada lampu jauh, kemudian indikator oli kalau sudah naik, kemudian sen kanan. Nah, di sini ya, ketika saya lihat-lihat lebih detail, ternyata tidak ada indikator untuk ukuran ya, seberapa banyak sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki ini. Jadi mungkin cukup mengganggu, apalagi untuk saya biasanya kan kalau riding suka lupa ya lihat indikator bahan bakar. Jadi khawatirnya kalau saya yang dipakai jarak jauh, tahu-tahu udah menyala aja gitu di sini. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Secara bentuk ya untuk zaman sekarang sih nggak terlalu yang wah gitu ya. Dan untuk bagian anak kuncinya di bagian gerigi, ini geriginya ada di luar. Dan untuk bagian rumah kuncinya dia juga kelihatannya cukup biasa saja. Meskipun biasa tapi fiturnya nggak biasa karena sudah immobilizer. Kemudian untuk bagian stangnya ya. Nah, untuk stangnya ini dia pakai fat bar.
dengan racer yang tinggi. Nah, ini juga ada perbedaan yang cukup tidak terlihat sebenarnya dengan hypermotard. Tapi kalau kita lihat lebih detail di bagian racernya ini ada tambahan atau ya istilahnya peningginya lah. Ini yang membedakan dengan hypermotard. Jadi secara posisi riding yang pasti dia akan lebih tegak dan lebih nyaman. Dan dia pakai warna silver seperti ini ya. Dan untuk bagian tombol-tombol di stang, di bagian jangkauan jari telunjuk ya, ini ada pass beam, yang mana ini juga jadi satu untuk lampu jauhnya. Cara pengoperasiannya untuk pass beam dia cukup ditekan seperti ini, sedangkan untuk lampu jauh dia ditekan ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi ketika ditekan itu dia otomatis kembali ke posisi semula. Tapi meskipun seperti itu, lampunya dia sudah bisa menyala untuk lampu jauhnya. Nah, sedangkan untuk mematikannya kita cukup tekan lagi seperti yang tadi. Lalu di bagian sini, bagian jangkauan untuk ibu jari. Nah, ini ada beberapa tombol. Yang ini tadi untuk mengatur info suhu tadi ya. Lalu di sini ada sein dan juga tombol untuk mematikan seinnya dan juga untuk merubah riding mode. Nah, untuk tombol sein tadi ya, selain dia untuk menyalakan sein kanan kiri dan juga untuk mengatur riding mode, ini juga sebagai tombol untuk menyalakan hazard. Caranya adalah geser tombolnya itu ke kiri selama beberapa detik sampai hazard itu menyala. Dan untuk mematikannya caranya juga sama seperti itu. Lalu di bawahnya sendiri ini ada tombol lagi untuk mengatur info ya, atau merubah info yang odometer tadi, trip 1, trip 2, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata dan semacamnya. Dan di sini ada klakson. Ini untuk tombol klaksonnya dia cukup kecil, tapi saya sukanya itu dia ditempatkan di paling sebelah kiri, jadi lebih mudah dijangkau gitu loh. Daripada motor saya itu kan dia bentuknya sama, tapi dia lebih jauh ke kanan. Ini lebih ergonomis sih. Dan di sini ada beberapa aksesoris. Ini ada lampu untuk aksesoris lampu sorot tadi. Kemudian di sini ada untuk phone holder dan di sini ada soket untuk mengecas smartphone. Kemudian untuk bagian hand gripnya ya. Ini hand gripnya standar dari Ducati, makanya di sini juga tulisannya Ducati. Untuk desainnya sih dia cukup ini, nggak terlalu banyak lekukan yang aneh-aneh. Tapi untuk di bagian depannya dia lebih bergaris. Jadi untuk gripnya ini cukup enak sih. Meskipun ini standar ya, tapi ini udah cukup enak. Lalu tuh handle koplingnya dia pakai warna hitam seperti ini dan dia masih pakai kabel, bukan yang hidrolik. Tapi untuk saya pribadi saya lebih suka yang kabel seperti ini sih, karena kalau hidrolik itu biasanya rawan terjadinya kebocoran. Nah, sekarang untuk yang bagian kanannya, untuk bagian hand grip sama dengan yang kiri tadi. Untuk handle remnya ini dilengkapi dengan setelan untuk jangkauan tangan kita mau seberapa jauh atau seberapa dekat. Dan di sini terdapat detail cowakan kecil yang mana ini fungsinya ketika motor ini roboh, di bagian handlenya ini nggak langsung patah sampai ke dalam ya, tapi dia akan berhenti sampai sini. Dan untuk master remnya ini sudah diganti pakai CNC Racing. Nah, untuk bagian tombolnya ya, ini hanya ada satu tombol, cuman ini fungsinya ada dua. Jadi kalau seperti ini adalah ke engine cut off. Kalau engine cut off-nya kita naikkan ke atas seperti ini, dia muncul tombol starter. Ini benar-benar unik, bisa saya bilang ciri khasnya Ducati juga sih. Jadi kalau kita tutup seperti ini, tombol starternya itu tersembunyi. Kalau kita buka seperti ini, dia muncul. Malah lebih keren daripada yang starter yang geser seperti di Kawasaki sekarang atau di motor saya di Yamaha. Nah, untuk spionnya ini sudah diganti ya. Untuk standarnya nggak seperti ini. Nanti saya akan tampilkan untuk di gambarnya spion standarnya seperti ini. Jadi seperti itu saja ya video pembahasan saya untuk Ducati Hyperstrada 821 tahun 2013 ini, kepunyaannya Kedawung Big Bike. Dan ini motornya dijual ya. Kalau kalian kepo mau tanya-tanya tentang motor ini, kalian bisa DM langsung di Instagramnya Kedawung Big Bike di sini. Jadi bagaimana opini kalian tentang motor ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.